Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga baik ya. Syukur kepada Allah kita pada saat ini boleh merayakan Paskah ya. Dan kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang beribadah pada hari ini, dan juga barangkali ada saudara yang baru pertama kali beribadah di GKI Pamanukan. Jikalau ada, kami boleh mengundang untuk bangkit berdiri. Yang baru pertama, mari silakan bangkit berdiri biar bisa tahu nih wajah-wajah baru. Oh, enggak malu, oke. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih baru pertama kali mengikuti ibadah GKI Pamanukan, dan kami Majelis Jemaat serta Jemaat GKI Pamanukan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu memerlukan informasi lebih jauh tentang kesaksian, pelayanan, dan persekutuan di GKI Pamanukan, boleh menghubungi Majelis Jemaat, yaitu Penatua Jimmy Situmorang. Ya, kebetulan nggak ada di belakang ya, nanti bisa ditunjukkan orangnya yang mana ya, biar nggak bingung ya. Untuk warta lisan pada saat ini, yaitu yang pertama Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu 26 April 2023 pukul setengah 6 di gereja dan dipimpin oleh Penatua Yuliati IA. Jemaat dan simpatisan, mari ditunggu kehadirannya jam setengah 6 pagi. Kemudian kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 27 April 2023 pukul 19 di gereja dipimpin oleh Penatua Jesse Alagan dan liturgos Penatua Christine Sitorus. Mari juga boleh datang, kita beribadah bersama, ramai-ramaian bersama di gereja ya. Kebaktian pengajaran pada kebaktian Minggu 23 April 2023 akan diadakan kebaktian pengajaran. Tema kali ini kita akan mendapatkan pengajaran tentang persepuluhan atau tentang persembahan. Kebaktian pengajaran adalah di mana dalam kebaktian ini nanti umat diberi kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi jangan malu-malu, manfaatkan kesempatan untuk bertanya ya, karena ada Pak Neta Yosafat bisa menjawab ya. Kebingungan, keresahan soal persembahan bisa bertanya ya. Oke, lanjut. Pengakuan iman atau CD. Jadi pada saat ini Minggu 23 April 2023 pukul 9 akan dilaksanakan pelayanan pengakuan iman percaya atau CD atas diri Saudari Arlisia Hendriani Sinta dan Saudara Kivi Aflosius Junaidi, yang akan dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat pada Minggu 23 April 2023 pukul 12 bertempat di gereja. Jika ada usul, saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum persidangan Majelis Jemaat. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menjadi guru sekolah minggu, kami terbuka ya. Mari kita melayani bersama anak-anak kita, generasi kita mendatang. Boleh ya. Lanjut. Kemudian persekutuan lansia akan diadakan hari Jumat 28 April di gereja pukul 4 sore yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Liturgos nanti Ibu Penatua Yuliati IA. Nah, jemaat yang sudah merasa lansia, sudah usianya 60 tahun ya, atau kurang-kurang dikit 58, 57 mau ikut juga gak apa-apa ya, di persekutuan lansia ya. Next. Perlawatan umum rutin jemaat atau PURJ. Jadi BPMK GKI Klasis Bandung akan melaksanakan perlawatan umum rutin jemaat kepada atau bersama dengan Majelis Jemaat GKI Pamanukan secara onsite pada Sabtu 6 Mei pukul 12 di GKI Pamanukan.
Kami mohon dukungan doa dari jemaat dan simpatisan. Untuk persembahan syukur tahunan, bahwa pada hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus pada tanggal 28 Mei 2023, kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Kiranya celengannya bisa dipersiapkan dari sekarang, ya. Oke, lanjut. Demikianlah warta lisan. Untuk warta yang lain lebih spesifiknya lagi boleh dibaca di dalam warta digital atau warta cetak yang bisa saudara dapatkan di depan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara semua. Umat yang terkasih, selamat Paskah. Perayaan Paskah kita belum usai ya. Mungkin kita sering bertanya, apakah kita harus rutin memberi persembahan kepada gereja? Bagaimana cara menghitung persepuluhan dan dari hasil pekerjaan kita? Kali ini kita akan mendapatkan pengajaran perihal persepuluhan. Kebaktian hari ini disebut pengajaran karena nanti kita diberi kesempatan untuk bertanya jawab dari materi yang disampaikan. Mari kita menyanyikan dari TKJ 153.
baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Berita anugerah. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kita sambut lagu nyanyian kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 194 bait yang ketiga, Dikau yang bangkit maha mulia. Ku hidup takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur sebab kebangkitan-Mu membuat kehidupan kami sungguh nyata dan berjaya atas maut. Maka biarlah Tuhan, kebangkitan-Mu itu semakin tegas dan jelas melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Secara khusus kami ingin belajar bersama saat ini mengenai persepuluhan. Bimbing kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami, dan biar kuasa Roh Kudus yang menguatkan, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk mengerti, bertanya, tapi terlebih punya komitmen yang besar untuk melakukan apa yang kami dengar saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat Paskah.
Setelah 9 April yang lalu kita merayakan Paskah, dan mohon maaf saya tidak bisa hadir di tempat ini, tetapi saya percaya perayaan di tempat ini juga berlangsung dengan lancar dan baik juga. Berikutnya boleh ditayangkan. Kali ini saya menyebut Selamat Paskah karena memang perayaan Paskah kita belum selesai. Ya, Bapak Ibu, kita semua 7 minggu kita akan merayakan Paskah sampai nanti di akhir bulan Mei kita akan menutupnya dengan puncak perayaan Paskah, yaitu Pentakosta. Jadi minggu depan saudara masih bisa mengucapkan Selamat Paskah, 2 minggu lagi dan seterusnya sampai akhir Mei. 7 minggu. Ya. Nah, berikutnya. Memang kisah Paskah hari ini seharusnya bicara soal perjalanan Yesus yang menampakkan diri ketika murid-muridnya menuju Emmaus. Tetapi hari ini secara khusus kita mau belajar soal yang namanya persepuluhan. Hari ini juga akan ada 2 sahabat kita di sini, Kevi dan Indri. Waktu itu kalian dapat pengajaran soal persepuluhan enggak? Enggak ya? Belum ya? Yang penting memberi persepuluhannya ya, walaupun belum dapat materinya. Oke, berikutnya. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu kita semua yang hadir di tempat ini, persepuluhan masih berlaku apa enggak? Saya mau nanya gini aja gampangnya. Yang mengatakan persepuluhan itu udah enggak berlaku, baik di gereja GKI ke, GPIB ke, HKBP ke, GKJ, yang mengatakan persepuluhan tidak lagi berlaku, boleh angkat tangan. Oke, berarti semua sepakat bahwa persepuluhan masih. Berikutnya, masih berlaku. Deal ya. Deal or no deal nih. Kayak kuis ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau begitu saudara, menurut saudara, persepuluhan atau persembahan atau apapun itu yang diterima oleh Tuhan itu tunai atau transfer? Hah? Yang lebih diberkati Tuhan, tunai atau transfer? Sama aja. Yang penting sampai. Ya. Transfernya harus hari Minggu pas ibadah apa sebelum atau setelah? Berikutnya, betul. Ya, Ibu Masdiar mengatakan yang penting ngasih. Jadi Bapak Ibu, waktu Covid, ya saya tidak terlalu mengikuti di GKI Pamanukan. Waktu Covid kan persembahan yang diadarin itu sempat hilang kalau di Kota Bandung. Yaitu semua pakai QR code, kris ya. Terus ada yang bilang ini kayak kurang sah Pak karena duitnya itu nggak didoain. Ya jawaban saya sama, yang penting ngasih Bu ya. Kalau mau ngasih, kalau nggak usah lah. Mau Bapak Ibu transfer atau enggak, atau tunai, ya nanti tujuannya sama, endingnya sama buat gereja ya. Berikutnya. Nah ini yang pertanyaannya, ayo. Persepuluhan wajib atau tidak? Saya maju ke depan deh ya. Oke. Persepuluhan wajib atau enggak? Cek. Persepuluhan wajib atau enggak? Wah ini dari 3 pertanyaan awal sepakat kayaknya satu suara. Nah ini kayaknya nggak satu suara. Ya. Emang kita mau ngomongin duit nih hari ini ya. Salah kan datang hari ini kan ngomonginnya duit ya. Tumben nih ngomonginnya duit GKI ya. Di dalam ibadah lagi. Nah, persepuluhan wajib atau enggak? Saya mau lihat contekan saya. Persepuluhan wajib atau enggak? Sebelah kanan saya ya. Yang mengatakan persepuluhan wajib, angkat tangan.
Oh enggak ya? Enggak? Tunggu ya, sebelah kiri saya. Yang mengatakan persepuluhan wajib, boleh angkat tangan. Ibu Mastiar doang. Jadi persepuluhan wajib atau enggak? Tidak? Tadi Bapak Ibu masih ingat ya pertanyaan yang awal, persepuluhan masih berlaku atau tidak? Masih. Tapi persepuluhan wajib atau enggak? Enggak. Aduh, oke. Jadi Ibu Bendahara terjawablah. Terjawab kenapa kas kita agak dikit ya. Karena bilangnya berlaku tapi tidak wajib, jadinya oke. Ya. Kenapa ya kita ngomongin duit hari ini? Ada tujuannya, ya. Ngomongin hepeng, cien, apapun itu ya istilahnya. Berikutnya. Biasanya dasar Alkitab yang dipakai untuk persepuluhan adalah dari Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi wajib apa enggak? Nah, berubah pikiran sekarang. Masih mau melawan kitab Maleaki ini? Bawalah berapa? Seluruh persembahan persepuluhan. Oke, kita pelan-pelan ya. Apakah GKI ingin jadi gereja yang minta-minta duit? Ya. Saya mau ngomong ini pelan-pelan. Berikutnya, istilah yang benar persepuluhan atau perpuluhan? Berikutnya, betul ya, persepuluhan. Jadi jangan salah, istilah perpuluhan itu salah sebenarnya. Tidak ada dalam Alkitab. Karena secara tata bahasa itu juga salah. Perpuluhan, 10 yang benar ya. 1/10 ya. Jadi bukan perpuluh, itu salah ya. Nah, hal itu terjadi sebelum era hukum Taurat berlaku. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini ucapan Abraham ketika dia berhadapan dengan tanda kutip musuhnya. Ya. Jadi setelah menang, jadi berantem dulu nih. Terjadi pergolakan lah. Abraham menang dan memberikan 1/10. Ya. Juga dengan Yakub, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Akan selalu. Oke. Tetapi Yakub melakukan ini atas syukurnya terhadap penyertaan Tuhan. Berikutnya, kitab Imamat 27, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Boleh dicatat, boleh enggak juga. Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Bunyinya, kalau Bapak Ibu baca nanti, persepuluhan itu diberikan dalam bentuk hasil bumi dan ternak, ubi, singkong kalau di sini ya, beras dan sebagainya. Diberikan dalam bentuk hasil bumi. Kalau mau diganti atau ditebus dengan uang, harus ditambah 1/5 dari harga persembahannya. Jadi total, nah cara ngitungnya itu tuh ya, 1/5 dikali 1/10 plus 10%-nya, jadinya 12%. Oke, udah mulai ngerti? Sebelum lanjut ya, saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu di GKI Pamanukan ngasihnya berapa persen? Wah, kok ini mulai sunyi senyap seperti malam kudus ini. Hah? Ibu Bendahara
ketahuan lagi bahwa memang kesenyapan ini terjadi karena ya ini tadi ya, persentasenya kita nggak tahu. Bapak Ibu, saya mau nanya, jadi selama ini ngasihnya ke Tuhan melalui gereja berapa persen? 5, 2, 10, apa 12? Dari wajahnya kayaknya baru ngitung sekarang. Agak terlambat, tapi ya sudahlah ya. Besok-besok bertobatlah ya, jangan lupa lagi. Berikutnya, bilangan. Persembahan persepuluhan harus diberikan kepada suku Lewi sebagai ganti dia tidak kebagian tanah. Kan ada suku-suku tuh ya, Bapak Ibu. Ini saya nggak mau bahas. Ada suku-suku banyak, salah satunya suku Lewi. Ketika bagi tanah, suku Lewi ini nggak dapat jatah. Siapakah suku Lewi ini? Suku Lewi ini orang yang kerjaannya ya seputar ibadah dan sebagainya. Namun suku Lewi juga bukan berarti cuman dapat, tapi suku Lewi harus mempersembahkan juga 1/10 dari penghasilannya itu kepada Imam Harun. Jadi gini, misalnya Bapak Ibu nanya, suku Lewi itu bisa nggak dianalogikan pendeta sekarang? Mirip tetapi bukan. Ya. Jadi dulu hidupnya orang yang memberi diri terhadap rumah Tuhan itu dapatnya dari persepuluhan itu hidupnya. Tapi dia harus bagi lagi ke Imam Harun. Jadi klasifikasinya dulu bukan cuma penatua, pendeta, terus selesai. Mereka banyak tingkatannya. Nah mereka dapat bisa hidup, makan dan sebagainya dari 1/10 yang umat itu kasih ke mereka. Oke, berikutnya. Ulangan 12, persepuluhan diberikan bersama dengan persembahan lainnya ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Bunyinya begitu ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Setelah sampai di sana, jadi di tempat yang ditentukan Tuhan, jadi belum tentu di satu tempat, ya dulu belum disebut gereja ya, bait Allah atau gunung tempat persembahan gitu ya. Setelah sampai di tempat itu, ternyata, nah ini ternyata persembahan itu dimakan bersama-sama dengan keluarga dan dengan suku Lewi tadi dengan penuh kegembiraan. Berarti persepuluhannya bentuknya apa? Hasil bumi, makanan, bukan uang. Jangan heran kalau Amanginang pulang ke kampung, mungkin gereja-gereja di kampung itu masih suka ada ngasih ke gereja itu bentuknya beras, pisang dan sebagainya. Apakah ini kayak begitu? Mungkin ya. Dan kurang lebih memang ada persembahan bentuknya bukan uang. Ingat, kalau mau diganti uang harus nambah 2%, jadi 12%. Ingatnya itu ya. Berikutnya, Ulangan 14, persepuluhan tidak diberikan kepada imam. Nah beda lagi nih, loh katanya Lewi dapat persepuluhan, kok Ulangan beda lagi nih, Ulangan 14. Namun dinikmati bersama-sama. Kalaupun orang Lewi mendapat bagian, karena mereka merupakan anggota masyarakat yang lemah. Jadi ini nih yang lemah nih, oh enggak ya. Orang-orang Lewi, ya orang yang kerjanya soal ibadah saat itu loh, saat itu memang orang yang nggak kebagian apa-apa. Intinya nggak bisa kaya, karena mereka hidupnya dari dikasih orang. Tapi tadi di kitab yang lain dikatakan kalaupun mereka dapat, mereka tetap harus ngasih 1/10 juga untuk dinikmati bersama. Berikutnya, ini dia Maleakhi 3 yang sering dipakai. Ini agak disalahartikan Bapak Ibu ya. Maleakhi 3 itu harus bacanya dari awal. Jadi sejak Maleakhi 1 itu Allah itu mengasihi Israel, intinya itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca terus Maleakhi, bangsa Israel ini agak kurang ajar. Ketika Allah cinta banget sama bangsa Israel, kok dia malah menyimpang bahasanya, cemar. Dengan cara apa ya tadi, kawin mengawin dengan orang kafir dan sebagainya. Maka muncullah
ketidakpercayaan Israel terhadap Allah, katanya engkau sayang. Ya marah dong Allah. Makanya muncullah Maleakhi 3 tadi. Intinya apa? Berarti bukan soal persembahannya, soal kesetiaanmu terhadap aku yang mencintaimu. Ngerti ya? Allah cinta sama bangsa Israel. Bangsa Israel ternyata belok ke kiri ke kanan, pokoknya melakukan hal yang Allah nggak suka. Allah marah betul, pokoknya kamu harus bawa persembahan persepuluhan, puji aku. Emang aku nggak bisa kasih kamu? Nah, gitu. Jadi bahasa teguran terhadap bangsa yang tidak tahu diri terhadap Allah. Maka berikutnya kita masuk ke perjanjian baru. Oh tadi kan perjanjian lama ngomongin duit, persembahan dan persepuluhan. Perjanjian lama berarti kesimpulan Bapak Ibu. Perjanjian lama mengatakan persepuluhan itu wajib atau enggak? Ayo. Kayaknya wajib kayaknya. Tapi kita juga lupa, yang di tahun 2023 ini kita juga lupa, walaupun katanya wajib. Kita lihat apa kata perjanjian baru. Matius, wah ini kasar nih. Celakalah kamu, hai orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari bla 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 bla, tapi kamu lupa bagian yang terpenting, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan dan setia. Jadi orang Farisi, orang yang sangat tahu aturan, dia ngasih 1/10, tapi dia orangnya nggak adil, suka menjajah. Oh, Bapak Ibu mulai happy. Oh berarti nggak harus tuh Pak, kan yang penting saya adil, gitu ya. Emang Bapak Ibu yakin Bapak Ibu sudah adil? Sudah penuh belas kasihan? Nah, berikutnya. Lukas 18, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Ini tahu ya kisah ini ya. Tuhan, saya bersyukur saya nggak kayak dia. Nah, hati-hati tuh Bapak Ibu. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku tidak ngerampok, aku tidak korupsi, aku tidak membunuh dan sebagainya. Aku juga ngasih 1/10. Salahnya apa Bapak Ibu? Kisah ini ingat gak? Yang namanya orang baik itu benar atau salah? Benar. Kesalahan dia adalah ngejelekan, nyombongin diri. Bapak Ibu, saya pendeta, saya nggak korupsi, bagus kan? Saya nggak kayak dia tuh. Gitu. Nah di titik itu saya salah. Ya. Ketika Bapak Ibu benar, terus ngejelekin orang lain, salah. Percuma Bapak Ibu tidak merampok, ngasih 1/10, 1/9, berapapun, tapi ketika kemudian ngebandingin orang lain, salah. Berikutnya, Ibrani 9 dikatakan, kalau isinya ya, kesimpulannya soal persembahan yang harus gini, tidak lagi soal ngasih bentuk persembahannya, duitnya, tetapi bahwa saya ngasih karena Tuhan yang ngasih. Roma 12 sering dipakai buat persembahan, ingat ya. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Soma, tubuh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Artinya yang dikasih 10% atau 100%. Kalau dari Roma 12 ini, persembahkanlah hidupmu, berarti 10% atau 100%? 100. Gajinya 100% apa 10%? Hah? Jangan 100%, mati nanti nggak makan. Saya mau jawab langsung, tetapi berarti saya nggak usah ngasih apa-apa Pak, yang penting saya adil, nggak merampok, nggak berbelas kasih. Tunggu dulu ya. Berikutnya 1 Korintus, Paulus ngomong soal mengumpulkan uang dengan cara setiap minggu dikumpulin, bukan dalam ibadah ya, setiap minggu. Ada satu satu cara khusus, yaitu mengumpulkan tiap minggu. Di 2 Korintus, Paulus menganjurkan memberikan persembahan secara khusus untuk
jemaat di Yerusalem yang disebut pelayanan kasih. Jadi bukan cuma uang, tapi ini bentuk pelayanan. Wah, udah makin beda-beda ya. Yang tadi di perjanjian lama ngomongin hasil bumi. Kalau mau diganti uang ditambah 2%. Di perjanjian baru udah mulai ngomongin persembahan diri. Lu ngasih diri lu yang terbaik. Berikutnya. Maka kesimpulan yang pertama Bapak Ibu. Persepuluhan itu bukan wajib, tapi disiplin. Ya, tahu bedanya? Kalau wajib, kalau nggak dilakukan akan dihukum. Ya, tapi disiplin kalau nggak dilakukan rasa bersalah. Disiplin. Bapak Ibu kesini mandi nggak? Mau nanya, mandi apa enggak? Kalau nggak mandi emang kelihatan sih mukanya ya. Bapak Ibu kalau nggak mandi, kalau masih punya perasaan, malu kan? Wah malu nih saya bau kotor. Itu kan disiplin. Tapi Bapak Ibu nggak mandi, salah nggak? Enggak. Bapak Ibu nggak mandi, ada penatua yang larang masuk nggak? Makanya itu yang disebut disiplin. Kalau Bapak Ibu melakukan karena saya tahu saya nggak mandi, yang lain akan bau, kebauan karena saya tahu diri. Tapi sebetulnya saya nggak mandi, saya hemat sabun, hemat air, hemat sampo, saya jadi kaya. Ingat, persepuluhan itu bukan wajib, tapi aduh saya masa saya bisa bajunya bagus-bagus kayak gini, saya dapat dari mana sih? Jualan. Tapi jualan itu bisa laku karena siapa? Karena siapa? Tuhan. Ketika yang lain mungkin jualannya tidak seberapa, saya juga sebetulnya jualannya biasa aja kok, saya bisa hidup ya. Ini pasti karena ada satu sosok nih namanya Tuhan yang melancarkan usaha saya. Saya malu dong, saya nggak ngasih. Baju saya bagus. Nggak ngasih. Besok Bapak Ibu nggak akan disambar petir, enggak. Ya. Tetapi waduh baju saya bagus, jam saya bagus, tas saya bagus. Kok saya nggak ngasih ya? Malu sebenarnya. Ada yang negur kagak ada? Nggak ada. Bahkan pendeta pun nggak akan berani. Bu tasnya mahal, kok ibu nggak ngasih persembahan? Kan nggak gitu ya. Tapi kita dong malu dong. Saya bisa beli tas begitu kok saya nggak ngasih ke gereja. Dan ingat ngasihnya bukan ke Pak Jojo, bukan ke saya, ke Tuhan melalui gereja. Wah nanti tapi diambil sama Pak Kris, diambil Pak Jimmy. Nah pikiran kita yang udah mulai jahat ya. Jadikan itu disiplin. Kalau saya nggak melakukan, saya kok merasa salah ya. Jangan lakukan supaya saya kaya deh, saya kasih lah. Saya ngasih berapa ya Pak? 100, Tuhan kasih saya besok 200.000, salah. Jadi ngasih 100 minta 200, enak aja ya. Berarti kita ngasih ada tujuannya. Dibalik, saya bisa beli baju 100.000, masa persembahan saya 10.000? Logis dong, saya bisa beli 100.000 kok. Kedua, berikutnya, lakukan itu tulus, yang tadi saya bilang. Nggak ada tujuannya demi sesuatu. Enggak, saya ngasih ini, saya bersyukur. Pak Jojo, Pak Jimmy tolong tulis nama saya yang ngasih ini, nggak usah. Ya ditulis sih boleh aja ya, boleh ditulis kok. Tapi buat saya nggak usah. Bapak Ibu mau ngasih persembahan, ini kayaknya mimbarnya udah jelek nih Pak, saya gantiin lah. Tapi tulis nama saya yang gede lah, persembahan mimbar. Nggak usah. Tapi kalaupun mau ditulis boleh. Tapi buat saya kalau Bapak Ibu memang terpanggil untuk memberikan yang terbaik ke rumah Tuhan, itu karena memang ada syukur. Meja di rumah saya bagus, masa ya meja di gereja sampai lewat-lewat. Berikutnya, kesimpulan yang ketiga, prinsip ya, bukan cuma 10% tapi 100. Saya bilang ya, prinsipnya Bapak Ibu termasuk saya dan semua orang ngasih itu 10% kecil apa besar? Kecil loh Bapak Ibu.
Dari seharusnya kita ngasih berapa? 100, karena 100% milik Tuhan. Itu bisa kok, ngerti kan? Jadi kalau cuma ngasih 10 sebetulnya Tuhan nih kalau punya asisten bilang 10, gue juga punya. Cuman kan rumah Tuhan ini, yaitu gerejanya, nggak bisa dibangun dengan ucapan terima kasih, selamat. Butuh juga yang namanya 10% itu. Jadi saya ngasih berapa Pak? Yang penting Bapak Ibu ngasih. Kalau dibilang boleh nggak Pak 5%? Ya udah, kasihlah 5%. Yang penting lu ngasih dan niat ngasih. Berikutnya, bentuknya terserah, ya. Boleh uang, boleh persembahan diri. Persembahan diri itu maksudnya apa? Jadi penatua, jadi aktivis gereja. Oke deh Pak, saya nggak mau ngasih uang, saya mau ngasih persembahan diri doang, cukup nggak? Jawaban saya cukup. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu pulang ke rumah ngaca, apa iya saya cuma ngasih diri saya? Baca Alkitab, nyanyi. Oh iya ya, saya tuh bisa gini, ada bentuk uang, saya harus ngasih uang juga dong. Atau malah dibalik, Pak saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa, malu-malu lah baca salah-salah, ya udah saya kasih uang aja. Pak saya nggak bisa nyanyi, nggak punya uang, saya nggak mau ngasih lah Pak. Kan Tuhan juga tahu bahwa saya kekurangan. Menurut saya Bapak Ibu, kalau kita berpikir begitu makin kuranglah kita. Dan kita nggak pernah merasa cukup. Makin merasa Bapak Ibu nahan supaya makin kaya, maka Bapak Ibu tidak jadi kaya. Percaya. Saya ngasih irit gitu ya, supaya kaya, makin tidak kaya. Percaya. Oh jadi saya ngasih banyak supaya kaya, salah juga, bukan begitu. Ya. Tadi prinsipnya saya ngasih karena saya bersyukur dengan apa yang saya terima, saya makan, saya pikirkan, saya pakai di tubuh saya. Nah kenapa kemudian ini menjadi kesimpulan kita Bapak Ibu? Jangan salah artikan, oh mau minta duit nih, saya kasih lihat berikutnya. Bentuknya saudara-saudara, bentuk persembahan atau persepuluhan itu bisa mingguan, ya, yang ibadah minggu itu, atau bulanan, itu yang rutin dilakukan Bapak Ibu tiap minggu kek, tiap hari kek, atau syukur tahunan. Ini yang udah diwartakan tadi ya. Syukur tahunan tuh kita nggak bisa hidup karena kalau Tuhan tidak bangkit. Maka peristiwa Paskah itu jadi penting dan berpuncak pada perayaan Pentakosta. Nah syukur tahunan itu, waktu itu penatua juga cerita, pernah waktu itu nyediain celengan, betul ya, dibawa ke rumah. Ah jangan celengan Pak, masih uang logam. Oke lah, nggak usah pakai celengan, tapi beneran ngasih uang kertas ya. Jangan gara-gara nggak mau ngasih uang logam, uang kertas juga nggak dikasih. Ya. Yang keempat persepuluhan, ini yang tadi disebut disiplin rohani dan persembahan khusus apapun itu temanya. Paskah kek, Natal kek, Bapak Ibu bersyukur kelahiran anak, bersyukur dapat pekerjaan yang baru. Jangan lupa Bapak Ibu, pencapaian itu terjadi karena Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan melalui gerejanya. Berikutnya, ada lagi? Kenapa saya mengatakan ini Bapak Ibu? Saya tampilkan ini, betul ya Bu Bendahara? Cara bacanya sederhana ya. Cara bacanya adalah kalau dalam kurung itu berarti defisit, minus. Jadi GKI Panukan itu setiap 12 juta itu setiap bulan ya berarti ya. Jadi tiap bulan 12 juta. Gede enggak? Kecil. Karena ternyata pengeluarannya berapa? 23 juta. Tapi karena kecilnya itu udah lama, maka bukan cuman minusnya kecil, minusnya berapa? 7. Oh Bapak Ibu bisa baca ternyata. Maka saya mau menegaskan sebagai pendeta konsulen di sini, yang harus ditinggiin pemasukan atau pengeluaran? Pemasukan. Pemasukan itu datang dari siapa? Jemaatnya itu siapa?
Saya? Iya saya juga. Bapak Ibu juga. Aduh Pak, duit lagi. Ya, saya mau mengatakan ini soal duit, ya. Bayangkan Bapak Ibu, 76 juta kita mau judi online di mana bisa dapat segitu? Hah? Mau dapat dari mana? Mau ngutang ke siapa? Bentar lagi tutup nih GKI Pamanukan. Kalau begini terus. Bapak nih ngomongin duit di gereja tabu. Saya bilang, saya mau mengatakan, Bapak Ibu bisa datang ke sini, masih bisa sehat, masih bisa makan, ya nggak mewah tapi cukup. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Jangan lupa lo bersyukur. Betul ya, Bu benar. Lewat apa tadi saya bilang, Pak, saya tuh suka lupa kalau ngasih bulanan. Ya udah tiap minggu ngasihnya jangan kecil, ngasihnya gede. Oh saya, mohon maaf nih, saya bukan mengatakan ngasih 5.000 itu kecil ya. Kalau 5.000 adalah memang setelah Bapak Ibu pertimbangkan berkat yang saya terima 5.000, ya itu besar. Saya nggak mau mengatakan itu kecil. Tapi sekarang Bapak Ibu tadi udah bisa ngeliat nih, apa iya saya masih pantas setiap minggu atau setiap bulan cuma ngasih 10.000 dengan berkat yang saya terima. Ya kan Pak tadi katanya nggak wajib. Ya jangan diputar balik. Berikutnya. Maka saya mau mengulang ini ya. Persembahan nggak usah dihitung-hitung menurut saya. Tetapi yang penting Bapak Ibu ngasih. Bapak Ibu baru tahu Pamanukan ruginya segitu, bukan rugi lah. Utang atau defisit? Iya segitu. Itu akan nambah terus kalau dibiarin. Ya, yaudah Pak Yosafat aja, ya boleh jual mobil. Habis itu saya sama GKI Sudirman udah dipecat juga. Saya bisa bantu dengan jual mobil itu. Ya tapi itu punya GKI Sudirman. Maka Bapak Ibu, gereja ini bisa tumbuh, ya kita doa puasa dong Pak. Kata Tuhan, emang lu doa puasa bisa dapat duit? Ya lu harus kasih. Nggak akan Tuhan ngirim 76 juta jatuh di Pamanukan, lalu Pamanukan bisa tuntas. Nah, dia ngasih Bapak Ibu dengan cara yang ajaib. Iya Pak, bisnis saya lagi susah nih karena COVID. Tahu, semua orang sekarang susah, tapi sekarang semua orang lagi berusaha naik. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua, 10 atau 17%, 12% terserah. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa, setiap mandi selesai dan ngaca, aduh Tuhan saya bisa begini itu karena Tuhan. Oke saya mulai sekarang saya mau ngasih. Tapi bukan cuma sekarang ya Bapak Ibu, minggu depan lupa lagi. Tadi ditanya lupa ya. Sekarang mulai dari sekarang ingat, saya ngasih persepuluhan karena harusnya saya ngasih 100% buat Tuhan. Karena 100% itu dari Tuhan, saya gak bisa. Mau saya kerja setengah mati ketika Tuhan gak ngasih, berkat itu gak akan datang. Entahkah karena dicurangin orang, ditipu orang, diambil sama orang. Maka saya bisa dapat itu karena Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, seberapapun yang Bapak Ibu kasih, yang penting ngasih. Jangan pernah stop ngasih. Kenapa saya ngomong gini? Karena ketika saya tanya, emang yang kosong yang mana Pak, Bu, para bendahara? Ya mingguan kosong, bulanan kosong, syukur tahunan. Loh kosong semua, pantes 76 juta. Ya. Isi bagian yang Bapak Ibu bisa. Kak gimana nih yang belum bekerja anak-anak? Ya ajari anak-anak untuk ngasih, ya lewat Bapak Ibu. 2.000 boleh Pak? Ya boleh. Kalau memang itu berkat yang memang Bapak Ibu terima. Ya tapi setelah dihitung-hitung uang susu, uang makan, uang sekolah dan sebagainya, sisanya segini. Nah cara berpikirnya jangan ngasih sisa. Saya kalau jadi asistennya Tuhan, Tuhan kita dikasih sisanya nih. Wah kurang ajar emang nih anak-anak. Gitu ya. Masa dikasih sisa, emang lu bisa kayak gitu gara-gara sisa kan? Tapi saya mengatakan realistis, saya gereja itu tidak minta 100%, Bapak Ibu tidak bisa hidup nanti mati. Berpikirlah bahwa hidup ini ada karena Tuhan. Harusnya kita ngasih 100% buat. Hari ini saya menutup
pengajaran kita, bersyukurlah atas berkat yang Bapak Ibu terima. Nikmatilah, bukan jadi miskin, enggak. Nikmati, tetapi dalam kenikmatan itu kasih juga buat gereja. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya atau mulai ngasih persembahan sekarang, saya ngedarin, ayo, mau? Nanti aja lah ya. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Habis nanya langsung kasih ya Bu ya. Terima kasih pertama sekali, terima kasih karena kesempatan diberikan buat saya. Makasih Bu. untuk bertanya. Maaf saya harus lupa nama. Kan lupa lah, nggak tahu. Nama saya Ibu. Kristina Siagian. Ibu Kristina. Ya, saya hanya ingin menanyakan sesuatu Pak. Jadi begini, saya mempunyai kesan yang amat indah menurut saya dalam hidup saya. Ketika itu di tahun 1986 kalau nggak salah, saya liburan ke Jakarta ke rumah tante saya, anaknya mama saya. Pada saat saya di sana, ada saudara sepupu yang datang. Kebetulan dia dalam kesusahan banget, dan keluarga tante saya ini memang ya puji Tuhan adalah keluarga yang rajin memberi ke gereja, memberikan persepuluhan termasuk walaupun dia HKBP Pak. Ya. Nah, ketika saudara sepupu saya itu datang, dia menyampaikan keluhannya, pokoknya memang sedih Pak ya, yang mungkin pada saat ini tidak boleh saya ceritakan. Kemudian inang muda tante saya ini, yang kalau orang Batak kan panggilnya inang muda ya, inang muda saya ini datang, panggil saya, panggil anak-anaknya, panggil saudara sepupu ini. Lalu inang muda saya ngambil persepuluhannya yang mau diserahkan ke gereja tadi. Dia ambil, lalu kita berdoa, lalu didoakan. Lalu di dalam doa ini begini Pak, Tuhan Engkau telah berfirman, kalau kami memberikan kepada salah satu orang yang kecil ini, maka itu sama saja kami memberikan kepadamu. Maka pada saat ini Tuhan, persepuluhan ini saya berikan kepada boruku ini. Nah, saudara sepupu saya juga terus diserahkan. Nah, saya terus jujur Pak, selama hidup saya itu saya ingat. Sekarang saya mau tanya Pak, saya kan tidak pintar firman yang memang benar-benar di mana tertulis. Nah, bagaimanakah tanggapan Alkitab mengenai kejadian itu? Karena saya sebagai manusia biasa merasa bahwa itu benar tindakan inang muda saya. Sekarang yang mau saya tanya, apakah itu memang benar menurut firman yang sebenarnya, dan bagaimana tanggapan Bapak dalam hal itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Kristina. Pertama, kalau bicara persepuluhan, sejak perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau tadi Bapak Ibu lihat, walaupun beda-beda, ada yang ngasih hasil bumi ya, panen dan sebagainya, ada yang ngasih uang, ada hitungannya. Maka kalau disebut persepuluhan, pasti diperuntukkan bukan untuk spesifik keluarga. Sekalipun tadi perjanjian lama mengatakan kamu harus dong menikmatinya bersama-sama. Nah, sebetulnya kalau mau seperti itu ya, dari inang muda mau mengasih kepada anak-anaknya, ponakannya dan sebagainya, itu bukan disebut persepuluhan. Ya, karena memberi kepada orang yang kecil, ayat yang dipakai itu benar-benar untuk mereka yang memang nggak punya. Jadi saya mau mengatakan gini, aksi pemberian itu benar Bu, tetapi mengatakan itu sebagai persepuluhan dengan memakai ayat itu tidak pas. Saya ulang ya, ngasih ke anak, ke keluarga itu nggak ada salahnya. Mau anak ngasih ke orang tua ngasih anak, itu nggak pernah salah. Tetapi mengatakan bahwa ini bagian dari persepuluhan, menurut saya kurang pas dengan ayat itu. Kalau mau begini, nggak apa-apa inang muda ngasih ke saya, nanti suatu saat inang muda jangan lupa juga kasih ke gereja, karena disitulah seluruh pelayanan itu terjadi. Mengapa? Karena kita percaya gereja ngasih juga ke ya orang yang nggak punya, ngasih ke anggota jemaat yang butuh. Saya percaya ada pelayanan diakonia namanya,
Misalnya, ini persembahan saya nih hari Minggu, ini larinya kemana nih? Apakah ke Pak Jojo doang? Kagak. Ya. Walaupun sedikit cerita agak ya layaknya anak kecil ya. Keluarga saya, adik saya kecil, ketika persembahan itu diedarin dan tahu saya pendeta, setelah selesai dia bilang, "Bang, enak ya abang dapat banyak duit." Hah, dapat banyak duit? Itu tadi kan dikasih buat abang kan? Bukan, ya. Tapi ya sesederhana itu anak kecil. Jadi ini untuk gereja dan ini dikelola untuk banyak hal, termasuk salah satunya kehidupan gereja. Jadi jawaban buat ibu itu nggak salah, tetapi mengatakan itu oke deh, ini bentuk persepuluhan saya, kurang pas, bawa sebagai persepuluhan. Tapi jadikanlah kita percaya gini, entah kenapa Inang Huda mengatakan itu, ya mungkin saja juga ada keengganan terhadap gereja atau ada kekecewaan misalnya, dan itu dibalik itu ada banyak hal, Bu. Jadi nggak salah ngasihnya, tetapi itu cukup nggak Pak? Ya udah saya kasih ke anak saya aja, ya itu kan sebetulnya muter doang kan. Nah itu yang kurang pas, saya bilang nggak salah, kurang pas itu Bu. Tapi jangan bilang Inang udah nggak usah ngasih lagi, jangan ya. Karena kita ingat ya Bapak Ibu, cerita janda 2 peser, masih ingat? Janda 2 peser di dalam Alkitab yang cuma punya 2 peser ya, kasusnya mungkin gak 2 peser, dia hidupnya sederhana, punyanya biasa, tapi dia ngasih 2 peser, tapi bukan ke keluarganya, dia memang ngasih. Itu Inang cukup kah atau ada mau tanya? Ya. Ya. Berarti dengan jawaban Bapak itu tadi jelas tidak salah. Ya. Itu jelas saya Ya. aminin Pak, saya terima. Tapi apakah memang dengan jawaban Bapak itu berarti lebih baik ngasih tapi kewajiban persepuluhan tetap dijalankan? Ya. Dan tidak mengatakan apa yang kita kasih ke keluarga, karena peristiwanya begini nah. Apa bedanya misalnya sahabat kita yang Chinese merayakan Imlek, itu ngasih angpau kan? Baik Bapak. Kalau misalnya pada saat itu mungkin si Inang Muda ini sudah memang terprogram semuanya. Oh, I see. Ya. Nah, artinya tidak ada lagi kelebihan selain itu. Itu bagaimana pula Pak? Ya. Maaf. Makasih. Ini terakhir Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ya itu, kita nggak bisa lalu Inang Muda emang ngasih jatahnya ini enggak. Ya biarin aja. Terimalah dengan penuh syukur, kita doakan. Dan bukan kita lah ya, karena kita di bawahnya, untuk mengatakan Inang Muda jangan lupa lo ngasih ke gereja, bukan bagian kita sih Bu Kristen. Jadi kita syukuri, kita terima, kita yakini dia juga punya plotting untuk gereja. Harusnya itu ya. Dan enggak lah, kita enggak jadi anak atau saudara yang kurang ajar. Saya nggak usah kasih aja ke gereja, marah loh itu. Sesuatu yang kita nggak udah pengen ngasih nggak diterima. Terima kasih Ibu. Semoga tetap dapat. Oh, enggak ya. Dan kita kebagian karena kita udah tahu semua. Enggak ya, bercanda Ibu. Ada lagi? Boleh. Saya juga mau tanya ini Pak tentang sekarang kita kan memikirkan bagaimana gereja. Gereja, ya. Dari saya sendiri Pak, saya mengamin kalau persepuluhan sepanjang usia saya selama 48 tahun saya tidak pernah memberikan persepuluhan bentuk sepersepuluh. Tapi saya mengaminin dalam firman Tuhan, persembahkanlah persembahanmu dari hasil pertamamu. Itu saya aminin ya. Pak. Saya kalau sesuatu yang baru gitu, ya. Saya pasti memberikannya. Kadang saya juga suka ngasih tahu, udah jangan ngerasa kamu ini kan hasil saya pertama nih, saya harus kasih gereja. Jadi saya mana gitu. Enggak, itu mah saya aminin yang itu. Terus ada satu saya Pak gini, tentang keluarga saya nih. Ya. Kalau kita kakak beradik gitu ya Pak ya, kita sering Kak
toh aku butuh bantuan nih. Nah, jadi saya sebagai kakaknya, saya memberikan kepada saudara-saudara saya itu sesuai porsinya. Kalau dia bilang minta, harus saya kasih. Tapi kalau kata dia minjam, harus kembali. Nah itu sama saya. Saya biarin sama Kak adik semua, saya tegas, saya bilang gini, salah apa enggak ya Pak yang pertama. Saya bilang gini, kamu kalau enggak bayar utang sama saya emang enggak apa-apa, tapi rezeki kamu nanti seret, saya gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya kalau pulang kampung nih, saya pulang kampungnya di Kisaran, di Asahan ya. Jadi kalau saya pulang itu enggak pernah ketemu 2 minggu. Jadi saya ngikutin ibadah-ibadah seperti di sini, misalnya ngasihkan persembahan itu kita nggak perlu, kalau di HKBP kan Pak ada namanya tikting katanya. Jadi kalau dikasih itu pagi-pagi kita lapor ke penatua, saya mau ngasih nih buat ini, buat ini, buat itu. Jadi setiap saya ngasih itu cukup saya bikin misalnya persembahan syukur keluarga ini itu di dalam amplop. Jadi selama saya pulang, mama saya terus, saya setiap pulang tapi nggak pernah ketemu 2 minggu, dan saya memberikan persembahan saya di kantong persembahan aja. Nah, lalu mama saya bilang, mungkin orang tua ya, mungkin ya, kenapa sih kamu kalau pulang nggak pernah ngasih ucapan syukur? Katanya, Ma, saya mah kalau pulang selalu ngasih, tapi nggak saya pernah saya tulis nama. Jadi ketemu pas minggu ini saya memberi, minggu depannya saya masih ketemu. Jadi ke gereja saya nggak dengar kok. Oh iya Ma, tadi nama saya nggak ada disebutkan, jadi uangnya kemana gitu. Itu maksud saya Pak gini, artinya apakah saya salah juga dalam pemikiran saya seperti itu? Berarti nanti kalau saya pulang, saya harus bikin dari awal, saya pagi-pagi harus ngasih ke penatua. Akhirnya saya lakukan seperti itu Pak, tapi dari keluarga ini buat ini aja, iya. Kan biasanya dipilah-pilah Pak, buat sintua, buat pendeta, buat ini, tidak, buat ini aja. Saya bilang semua iya gitu. Itu aja dulu Pak. Ya makasih Pak. Terima kasih Nang. Aku lupa nama Heni Huta Barat. Ibu Heni ya. Ibu Heni, Inang. Saya jawab yang terakhir. Jadi apakah pokoknya semua bentuk persembahan harus ada nama atau enggak, keterangan atau enggak? Apabila Bapak Ibu menuliskan nama, buat saya nggak bisa langsung klaim Bapak Ibu sombong, tidak, karena itu kebiasaan. Tetapi apakah harus dengan nama? Saya mengatakan juga tidak harus. Ya. Jadi orang, ya termasuk orang tua saya dulu, saya juga HKBP, punya kebiasaan itu ditulis, diwartakan, dibacakan. Itu memang kebiasaan, sehingga misalnya itu tidak terjadi, jadi hilang. GKI ada di budaya tidak akan nagih kalau mau dibandingkan dengan HKBP ya, karena saya berani ngomong ini karena saya pernah di HKBP. Tidak akan ditagih, ya sahabat kamu belum bulan ini, dan nggak akan. GKI dari Batam sampai Bali tidak akan melakukan itu ke rumah-rumah, apalagi nelpon, Inang belum nih minggu ini, enggak. Bukan karena kita nggak butuh duit, butuh 76 juta sebenarnya ya, tapi kita nggak akan tipe yang nagih gitu, bukan. Karena buat kita tadi GKI menghayati persembahan ini adalah syukur. Yang bisa dikatakan adalah si pendeta negor Bapak Ibu sekarang nih, ayo udah ngasih belum? Tapi nggak akan nih Pak Jojo, Ibu minggu ini belum, enggak. Tapi butuh nggak? Sebenarnya butuh 76 juta kok ya, begitu ini. Jadi perlu di plotting nggak apa-apa. Itu bendahara malah senang, jelas untuk apa ini duitnya. Oh untuk pembangunan gereja, oh untuk dulu ada ya emeritasi almarhum Pak Amir, ada juga untuk penabisan dan sebagainya, boleh, nggak salah. Nah misalnya saya lupa dan nggak datang ke GKI Pamanukan, direkap nggak? Wah terserah lah, kita nggak mengenal itu. Tetapi ada cerita menarik nih Bapak. Di GKI Sudirman, ketika ada perjamuan kudus di rumah, setidaknya ada 4 oma saya layani, dan setiap ada perjamuan selesai, dia mengatakan, Pak ini ya dari bulan lalu saya nelpon gereja kok nggak ada orang gereja datang ya. Jadi mereka gini, kalau nggak ngasih dikumpulin sama mereka. Beda sama generasi kita kan, oh iya ya saya belum ngasih kan gitu.
Kalau generasi mereka ya, oma-oma sekarang, ya, opung sekarang, itu kalau nggak ngasih minggu ini, mereka kumpulin loh. Ini nanti nunggu Pak Pendeta datang, orang gereja datang, penatua datang ngambil, karena saya nggak bisa transfer, saya nggak ngerti, saya nggak bisa ke gereja. Pak ini ya 4 minggu karena saya nggak bisa datang. Gitu. Kita harus kayak gitu nggak? Nggak harus. Yang penting jangan lupa dan jangan pura-pura lupa. Nah, itu penting ya. Karena orang tua kita yang udah pikun-pikun itu justru ingat, Pak ini saya nggak ke gereja, ini ya 4 minggu. Jumlahnya banyak nggak? Kadang-kadang nggak banyak loh, secara nominal. Tapi yang buat saya salut, ibu ingat ya, ini anak-anak muda, lu belum transfer gitu ya misalnya, ya ampun iya lupa bang gitu ya, bercanda ya. Tapi yang oma-oma ini malah ingat, dikumpulin. Itu, jadi apakah harus misalnya exactly ke GKI Pamanukan? Kalau memang pas kita pulang, kita mau ngasih keluarga, bahkan mau ngasih gereja di sana, silakan. Tapi jangan lupa kewajiban kita sebagai anggota di GKI Pamanukan, di mana kita hidup, bertumbuh, berkembang imannya, bahkan anak-anak dibaptis, disidi, jangan lupa. Karena disinilah kita hidup dan bertumbuh. Tapi udah keburu habis di kampung ya sudah, bulan depan lah. Saya bilang jangan gara-gara ngasih ke gereja Bapak Ibu mati nggak makan, jangan ya. Itu salahnya gereja. Kita minta banyak, kita kemudian lupa dia tuh memang terbatas. Begitu Ina, semoga menjawab. Jadi apa? Oh ya, ya. Oh ya, ya, tidak salah. Jadi tadi oh. Ya, ya. Ngasih juga, padahal tapi nggak ditulis nama. Ya tadi bilang gitu aja ini. Karena saya terbiasa di tempat saya sekarang tidak menuliskan nama gitu ya. Ya, ya, benar. Ya, ya, padahal ya betul di sana gitu ya. Ya, nggak dimaklumi Inang karena memang mereka bahkan sampai sekarang punya kebiasaan itu kok. Saya sebelum di GKI Pondok Indah Jakarta, saya di HKBP Sudirman. Among saya, papa saya, almarhum inang saya, kakak saya, mereka di CD di HKBP. Jadi saya ngerti lah. Itu memang jadi kebiasaan. Nggak salah. Saya mau mengatakan gitu. Mau menyantumkan nama sehingga tahu, nggak salah. Kalau mau cari-cari kesalahan, kenapa harus ada nama dan kenapa harus disebutkan? Mudah-mudahan cuma memastikan bahwa persembahannya masuk. Tapi misalnya, nah kan gua persembahannya gede tuh, yang lain kan kayaknya kecil. Nah itu jadi salah, jadi sombong. Tapi nggak apa-apa, karena kan kita di sini kebiasaan nggak nulis nama. Terus pulang, iya saya lupa nulis nama. Diberi penjelasan kayak gitu, ya mudah-mudahan orang tua kita bisa mengerti. Itu, ada lagi kah? Mungkin masih bisa lah ya. Masih. Boleh. Ibu, boleh nanti kalau ada yang lain. Ada yang lain kah? Ada yang lain? Kalau nggak ada Bu Kristina lagi. Berarti 2 persembahan ya Bu ya? Kan 2 pertanyaan. Oke. Bercanda Bu. Saya mungkin karena orang HKBP ya Pak. Ya. Dan saya itu termasuk aktif dulu di HKBP. Saya hanya pengen menanggapi masalah pakai nama dan tidak pakai nama tadi. Kebetulan dari gadis pun kita sudah diajari orang tua untuk bisa memberikan persembahan ucapan syukur. Ya. Dan kita selalu diajarkan tanpa nama. Tapi Pak, kalau di HKBP mungkin berbeda-beda. Tapi di HKBP saya begini, kalau ada yang memberikan ucapan syukur tanpa nama, dia akan selalu bilang begini, Tajalodo hamoletion siensada namar baju. Jadi tidak pakai nama. Kita terima ucapan syukur, persembahan syukur dari salah seorang gadis huria kita ini, gereja kita ini. Jadi menurut saya kalau tanpa nama pun, kalau memang administrasi di gereja itu memang mungkin terpimpin, itu pasti akan dibacakan walaupun no name.
walaupun non-NM. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi bahasa Bapak tadi bahwa ada orang tua yang kalau memang 2 minggu kemarin tidak ke gereja, kemudian ke gereja dia menyerahkan sekaligus. Ya. Baik, sekarang pertanyaan saya untuk itu, Pak. Yang mau saya tanyakan, kalau sekiranya dengan berdasarkan cerita itu, apakah boleh saya ambil suatu kesimpulan bahwa di GKI berlaku boleh memberikan persembahan bulanan sekaligus 1 tahun? Oh, Benar nggak? ya, oke. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya hanya kasih masukan aja. Saya kurang jelas ya, saya bergereja di gereja ini mulai dari tahun berapa dan bahkan orangnya sudah silih berganti. Baru kali ini Pak, saya mendengar di gereja ini berbicara tentang keuangan. Oh, ya. Jujur Pak, belum pernah seperti ini secara detail bahwa minus sekian puluh juta. Mungkin masukan aja nih Pak Jo, ya. Segala kekurangan itu pasti karena ada permasalahan, ya kan Pak. Dan saya harus katakan acung jempol buat Bapak karena ini boleh secara transparan disampaikan kepada jemaat. Mudah-mudahan Pak ke depan ini membuka hati semua orang, ya Pak ya, termasuk saya juga, ya Pak ya. Nah, Saya tetapi sebetulnya malu Inang. tetapi mungkin masukan buat saya nih Pak Jo, ya, buat kita semua. Mungkin kita juga perlu diperbaiki secara keseluruhan. Maka saya harus bilang, ayo sebagai jemaat, sebagai majelis juga, ayo sama-sama mengadakan perubahan supaya hal yang seperti ini tidak terjadi. Karena sangat miris sebenarnya bahwa dengan jemaat yang begini beragam antara kaya, miskin, sedang, yang jelas ada yang ada, ya, beragam, sebenarnya ini tidak sampai harus terjadi. Tapi kenapa ini terjadi? Berarti ada satu masalah yang harus kita selesaikan. Makanya mungkin ini masukan Pak. Ya. Baik itu sebagai jemaat, baik itu sebagai majelis, mohon ke depan supaya ada perbaikan. Perbaikan. Betul. Ya, kita sama-sama melayani semuanya. Bukan jadi bos dan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hanya itu aja mungkin Pak. Makasih kalau saya makan waktu banyak, tapi yang jelas saya berterima kasih banget dengan situasi ini karena baru kali ini seperti ini. Mudah-mudahan dengan ini ke depan kita boleh lebih pintar, lebih bijak dan lebih berhikmat. Terima kasih. Terima kasih Inang. Yang pertama, yang paling terakhir dulu ya, bahwa apakah ada permasalahan? Ya di gereja pasti ada masalah. Entah termasuk yang relasi kah, entahkah keuangan kah dan sebagainya. Bukan cuma di Pamanukan yang minus 76 juta. Yang minusnya cuma 2 juta juga masalahnya banyak. Jadi prinsipnya ada. Nah, terima kasih Nang. Kita memang sedang memperbaiki diri, ya. Salah satunya dengan ini. Apakah ini terjadi di tempat lain? Iya. Jadi GKI, gereja yang sangat konsisten soal yang namanya uang. Dia harus terbuka. Saya bisa mengatakan ini sebagai pendeta GKI yang pernah HKBP juga. Saya nggak mau mengatakan mereka tertutup ya, enggak. Tapi GKI kalau Bapak Ibu datang, saya mau lihat dong keuangannya Pamanukan, dikasih. Bapak Ibu nih di Sudirman, Pak saya mau lihat dong keuangannya Sudirman, kenapa Bu? Ya saya pengen tahu, saya kasih. Ya kalau Bapak Ibu memang anggota jemaat dan sebagainya. Jadi memang pasti terbuka soal keuangan. Cuman ya itu, kesulitannya adalah tadi entah sungkan, malu dan ini nanti ngomongin duit di gereja kan kayak bukan GKI banget. Ya GKI itu sangat hati-hati ngomongin duit, ya, sehingga mungkin jadi jarang terjadi ini. Dan semoga ini jadi membuka wawasan. Itu yang pertama. Terima kasih. Jadi kita beban majelis jemaat harusnya jadi beban juga kita semua ya sebagai keluarga besar. Tadi nggak mungkin Mas Jojo yang nalangin, saya yang nalangin, ya bisa tapi saya kemudian keluar dari GKI menjual mobil ini yang bukan punya saya. Tapi prinsipnya adalah kita punya masalah bersama, kita selesaiin bersama. Selesai minggu depan enggak? Enggak, pasti. Tapi pelan-pelan kita percaya kita bisa selesai. Nah selama ini kenapa misalnya enggak ngomong? Mungkin ya misalnya kurang informasi. Walaupun misalnya di warta ada dan sebagainya ya. Cuma memang tadi kita kurang ngeh aja.
Kalau di beberapa gereja lain GKI, bukan cuma di warta yang tertulis, itu di kalau di Sudirman tiap minggu kedua diwartakan ngomong, ini loh aset kita sekian Pak, gitu. Nah, GKI ya beda-beda caranya. Nanti kita cari bersama apa cara yang terbaik buat Pamanukan. Pertanyaannya, apakah boleh direkap? Jawaban saya sesederhana boleh. Apakah boleh nggak ngasih kalau lupa? Saya jawabannya tetap boleh juga. Cuman ya jangan sering lupanya. Ya. Jadi kalau misalnya lupa minggu ini, Pak boleh nggak minggu ini saya off lah nggak ngasih minggu depan? Boleh. Ya. Yang paling penting adalah jangan disetting. Ya bahasa anak sekarang ya. Jadi settingan. Hari ini lupa, minggu depan nggak datang, 2 minggu lagi pulang kampung, lalu minggu depannya lagi lebaran sih. Wow, jadi itu mah emang nggak niat buat ngasih. Yang penting konsisten. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalipun ngasih cuma 5.000 dan 10.000 tapi konsisten. Ya. Saya nggak mau mengatakan 10.000 itu kecil. Saya tidak berani mengatakan 10.000 itu kecil karena saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu. Nah, yang bisa menilai 10.000 itu kecil dibandingkan 100.000 ya Bapak Ibu sendiri. Apakah memang saya hidup 10.000? Apakah misalnya saya ngasih lebih gede dikit 50.000 lalu saya bisa nggak hidup? Bapak Ibu sendiri. Saya hanya mengatakan ingat harusnya kita ngasih 100 loh ke Tuhan. Tapi Tuhan bilang ya udah yang penting kamu ingat bahwa aku mengasihi kamu. Jangan lupa. Ada lagi kah? Terima kasih dan kita boleh tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Kristina, Ibu Heni. Kebaktian pengajaran ini akan juga terus kita lakukan, bukan cuma temanya karena butuh duit, bukan. Ada banyak tema. Kalau di GKI Sudirman, karena yang datang PA sedikit, ya hari Rabu, hari Jumat itu pasti sedikit. Kebaktian pengajaran ini jadi sering, misalnya ngebahas hukuman mati boleh apa enggak, lalu korupsi itu orang Kristen harusnya gimana sih dan sebagainya. Semoga Bapak Ibu juga bisa merespon ya dengan baik dan ini makin membekali. Tapi yang lebih penting dari bekal, yang penting Bapak Ibu ingat kita punya disiplin rohani untuk persembahan ini. Gak usah disebut persepuluhan deh, yang penting saya ngasih lah. Yang terserah gereja mau ngasih apa. Oh boleh Bu Mas ya. Terima kasih untuk semangat kita pada hari ini ya. Terima kasih kepada Pendeta Yosafat juga yang membuat ruang atau pembicara atau tema kita hari ini untuk persepuluhan. Tapi hanya sedikit aja dari kami Majelis Jemaat mengklirkan mungkin yang Ibu Kristina Siagian bilang tadi, bahwa gereja kita itu dari zaman ke zaman belum pernah mengalami yang dikatakan surplus. Selalu kita itu dari zaman ke zaman belum pernah mengalami pas-pasan pun belum. Hanya sekali-kalinya tahun berapa 12 juta. Setelah itu langsung lagi. Tapi sedikit kami kira sebagai penatua dengan cara Bapak konsulen kita dan penatua Yosafat ini, bagaimana kita mau membenahi diri kita lagi dari nol sehingga kita bisa mandiri. Namun sebelumnya perlu kita tahu juga bahwa setiap bulannya kita mendapat bantuan dari klasis dan sinode selama ini. Namun setelah pendeta kita sudah emeritus itu berhenti. Namun biaya kita tidak akan pernah berkurang. Namun itu selalu berjalan dan ini maksudnya jadi bukan berarti mungkin itu setelah Pak Penatua Yosafat di sini ini kacau bala keuangan. Jadi mungkin ini untuk pemahaman kita semua bersama, memang selama ini gereja kita itu selalu dibantu. Tapi kalau bisa marilah kita menjadi gereja yang mandiri dan tidak tergantung terus ke klasis, sinode, dan mudah-mudahan dengan pencerahan dari pendeta kita hari ini kita mau memberi sedikit perhatian kepada gereja kita. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi bukan berarti sekarang gereja GKI Pamanukan bermasalah. Dari zaman ke zaman belum pernah GKI Pamanukan itu yang namanya surplus, selalu deposit dari bulan ke bulan. Tapi semoga dengan
pemahaman yang sudah kita dapat hari ini, ke depan kita bisa mandiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, terima kasih buat teman-teman semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih Bu Mastiar, dan itu semakin melengkapi ya. Jadi memang laporan keuangan gereja GKI, Bapak Ibu mau pergi ke GKI yang kaya raya pun laporan keuangannya selalu memang minus ya. Justru tapi dalam perenungan begini, berarti duitnya dipakai jadi berkat. Justru harus curiga kalau keuangan gerejanya banyak, berarti dia nabung, jangan-jangan jadi buat judi online ya. Surplus dengan kecurigaan, wah jangan-jangan emang nggak dipakai nih gereja, cuma minta lalu nggak bagi. Kurang, tapi ya nggak kira-kira lah, jangan sampai 76. Kurang dengan asumsi, oh berarti ini gereja memang uang ini nggak mandek nih, disalurin yang butuh sekolah, yang uang sekolahnya kurang, yang butuh kuliah, yang tiba-tiba sakit, sampai harus minus. Tapi kita percaya semoga makin minggu makin bulan 76 ya jadi 70, jadi 50 ya jadi cuman 7. Jadi bulan depan jangan jadi 85 ya target ya, tapi berkurang, dan itu semua dari kita semua. Semoga Tuhan memberkati komitmen dan kesetiaan janji iman kita ya untuk mendukung gereja. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk kesetiaan kita, walaupun dalam cuaca yang cukup terik, tapi kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini akan dilayankan pengakuan percaya. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara yang waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau membimbing anak-anak-Mu Indri dan Kevi sampai mereka dewasa dan saat ini akan secara pribadi mengaku iman percayanya kepada Engkau. Kiranya syukur ini juga disertai komitmen bahwa apa yang mereka katakan ya, percaya dan berjanji saat ini, sungguh-sungguh mereka lakukan bahkan sampai kematian menjemput mereka. Biarlah kesetiaan dan janji iman mereka kekal, disertai dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalani. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya minta saudara berdua untuk berdiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja, tata laksana gereja Kristen Indonesia?
Apakah jawab saudara Arlisia Hendriani Sinta? Apakah jawab saudara Kevi Aflosius Junaidi? Silakan duduk. Clara Siagian akan memberikan pujian bagi kita semua. Ya, maju ke sini nggak apa-apa.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengulang pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Arlisia Hendriani Sinta dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kevin Ambrosius Junaidi dengan anugerah, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh,
Mari saudara kita satu untuk mendengarkan piagam dan penyerahan Alkitab yang akan dibacakan oleh sekretaris. Piagam pengakuan percaya atau CD nomor 004 sampai dengan 005 garis miring Majelis Jemaat GKI Pamanukan garis miring INT garis miring Romawi 4 garis miring 2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pamanukan Jalan Al-Basiyah nomor 37 Pamanukan menyatakan bahwa nama Saudari Arlisia Hendriani Sinta, Saudara Kivi Aflosius Junaidi telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 23 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pamanukan Jalan Al-Basiyah nomor 37 Pamanukan dilayani Pendeta Yosafat Simatupang. Atas nama Majelis Jemaat Pamanukan GKI Pamanukan, Penatua Yosafat Prasanda Hanario, Ketua Majelis Jemaat, Penatua Jimmy Situmorang, Sekretaris, Pendeta Yosafat Simatupang, pendeta yang melayani. Indri dan Kevi, bolehkah maju ke depan? Ya, tentu hadir hari ini orang tua dari Indri dan juga Kevi ya. Ibu Nini boleh berdiri, dan juga Bapak Andri dan Ibu Lina. Selamat, anak-anak Bapak dan Ibu sudah dewasa, sudah boleh perjamuan kudus, sudah boleh kawin. Belum ya? Boleh meminta diteguhkan pernikahannya, meminta doang bahwa dikabulkan sama orang tua urusan lain ya. Tetapi mereka sudah memiliki hak dewasa penuh sebagai seorang pribadi Kristen yang mandiri. Hormatilah keputusan-keputusan mereka dan tetaplah didiklah mereka secara dengan sesuai teladan dengan Yesus Kristus. Dan karena temanya persepuluhan, jangan lupa persepuluhannya ya. Tetapi bahwa mereka sudah memutuskan secara dewasa, maka keputusan mereka adalah keputusan mereka yang mutlak sebagai seorang yang dewasa secara iman. Kiranya juga Tuhan memberkati Bapak Ibu sebagai orang tua yang membawa sampai mereka mengucapkan janjinya pribadi. Tuhan memberkati ya. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan mengingatkan kami atas disiplin yang harus kami lakukan. Ajar kami memberikan 100% kehidupan kami hanya untuk Tuhan. Dan oleh karena itu kuasa jahat, kuasa yang membuat kami menyimpang dari kehendak dan aturan kehidupan yang seturut firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kami jauhi, bahkan kami tolak. Maka Tuhan bimbing kami agar dalam pemberian uang, pemberian diri, pemberian komentar, kritik atau apapun, sungguh-sungguh kami berikan dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab untuk membangun jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah dengan fakta bahwa memang kami membutuhkan banyak dana, kiranya Tuhan juga menggerakkan kami untuk memberikan. Tapi terlebih dari itu, biarlah setiap usaha-usaha kami yang mulai bangkit lagi dari keterpurukan bisnis kami,
dagang kami. Sungguh juga Tuhan berikan jalan keluar agar kesulitan-kesulitan ini dapat kami hadapi dengan bijaksana, tapi juga tidak lupa untuk memberi dari segala keterbatasan kami. Tuhan, kami bersyukur juga saat ini atas Indri dan Kevi yang telah secara dewasa mengaku iman percayanya. Kiranya sungguh-sungguh mereka dapat mempertanggungjawabkan kelak perkataan, pikiran, dan sikap hidup mereka sebagai seorang Kristen yang dewasa. Kami bersyukur untuk Ibu Nining, kami bersyukur untuk Bapak Andri dan Ibu Lina. Kiranya mereka tetap menjadi orang tua yang memperagakan teladan cinta kasih Tuhan Yesus, agar mengajarkan kepada anak-anak ini teladan cinta kasih sesuai firman Tuhan, sehingga mereka pun menjadi cara Tuhan menyatakan cinta kasih. Tetapi terlebih biarlah juga Indri dan Kevi bisa melangkahkan kakinya dalam setiap proses kehidupan dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu, dan biarlah kami dengan berbagai cara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita memberikan persembahan, kita akan diiringi dengan lagu dari PKJ 153 bait yang kedua dan ketiga. Sungguh banyak waktu terbuang, Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karya-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karya-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kristus yang bangkit, kami datang ke hadapan-Mu menyatakan syukur atas karya kasih-Mu yang memberikan kemenangan, sehingga kami memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan kami. Rasa syukur inilah yang kami hayati ketika memberikan persembahan saat ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk melayani umat-Mu dan sesama di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.